langsung putus nafas begitu. Apa hati untuk Bapak Presiden hari ini? Presiden yang tanggung jawab. Lihat ini, tidak ada pembangunan di Papua Selatan di Pulau Laut. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, matangkan. Di pagi hari ini kita akan menuju ke dermaga, tapi masyarakat sini sebutnya pelabuhan ya. Kita akan ke pelabuhan dan kita akan menaiki perahu tradisional. Kita bergerak ke kampung berikutnya. Perpisahan dengan pos Asgon, dengan saudara-saudara kita, para prajurit di sini. Luar biasa, kegiatan yang spektakuler kita lakukan dan tentunya semua yang kita lakukan berdampak untuk masyarakat sekitar. Terima kasih untuk rekan-rekan di pos Asgon. Kita kasih baju kan, memang bajunya jarang-jarang ya. Terus kita tawarin mau kolor gak? Ternyata mau. Ya sudah, si Andi satu, Jeki satu. Nih, nanti cuci. Karena nggak pakai kolor, bener nggak? Pakai kolor nggak? Kuali merah putih makantang. Kuali merah putih. Kuali merah putih makantang. Kuali merah putih makantang. Matang, coba. Matang. Tambahkan kan belakangnya. Matangkan. Matakan. Nah, Matakan. matangkan. Matangkan coba. Matakan. Matang. Matakan. Kuali merah putih matakan. Dadah semua. Dadah Trisula. Dengan kuali kita di sini, salah satu kuali yang penuh sejarah tentunya. Sudah puluhan ribu kilometer mengelilingi Indonesia nih. Mantap. Perahunya ini nggak ada ini ya, yang kayak yacht di Pik, tahu nggak Pantai Indah Kapuk? Gitu kan? Ini dia. Sampai di pelabuhan juga gerimis. Ini kita khawatir kalau hujan besar ya, karena bisa dilihat perahu kita sangat tradisional di sini. Nah, takutnya barang-barang elektronik, kamera, laptop dan lain-lain kena hujan dan rusak. Ini ke kapal berapa jam? Kita 3 jaman. 3 jam. Kalau speed ada juga? Ada, kalau speed juga 2 jam, 1 jam setengah lah. Ada speednya sekarang? Kalau panggil satu lagi bisa? Cepat? Sebenarnya bisa, tapi mau next speed juga bisa. Jadi kenapa kita memutuskan untuk menyewa satu kapal lagi atau speed ya? Karena kita lihat kondisi kapal ini kita khawatir. Beban kita juga lumayan. Tim Kuali Merah Putih berserta dengan pasukan kurang lebih 20 personil, ditambah lagi dengan BBM 3 drum, terus juga logistik dan barang-barang kita. Ini aja logistik, sembako udah kita beli sebelumnya, sudah dikirim supaya mengantisipasi ya kendala di tengah perjalanan. Takutnya oleng, terbalik. Jadi ya sudah, mendingan kita sewa satu speed lagi. Artinya memang ada budget yang kita keluarkan, tapi kita mengantisipasi aja. Kalau misalnya jatuh, drone, kamera, elektronik lainnya, misi ini gagal ya. Lupa nanya kapasitas speedboatnya, ternyata cuma 4 orang. Soalnya gambaran saya itu speedboat itu kayak yang Bali Nusa Penida yang besar. Ternyata di sini cuma maksimal 3 sampai 4 orang ya. Mendingan kita pakai ini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Semangat.
Semangat. Semangat. Mari semuanya. Nanti kalau ke Jakarta dikabari bang. Siap. Hormat diberi. Lagi semuanya. Jadi gue juga mau terima kasih kepada Kartens yang sudah mensupport outwear untuk tim Kuali Merah Putih. Jadi kalau bisa kalian lihat di video pertama sampai saat ini, kita menggunakan semua outwear dari Kartens. Kartens, celana Kartens, dan sepatu juga Kartens. Iya benar bang, jangan. Siap, terima kasih komandan. Ini gimana cara berhentinya ya? Sandar aja, sandar, jangan di tengah, jangan di tengah. Ada sandaran nggak? Nggak ada sandaran, jadi kalau bisa pegang aja. Pegang. Saya takut barang-barang mahal sih tendang karena bilang begini dia memang gampang. Oh, saya pindahin kamera dulu nih. Kalau khawatir daripada resiko ini jatuh, kita mungkin bisa berenang cuma alat-alat kita. Jadi lebih baik disarankan pindah ke sini. Ini agak ngejomplang gini ya. Kita juga pindah ke sini dan barang-barang di sini kita taruh di sini. Akhirnya kita lakukan perpindahan karena khawatir ini jatuh ya tadi ya, seperti masukan dari driver kita. Ini satu fiber, satu sendiri, yang ini kayu. Jadi lebih amanan seimbangan ini daripada resiko kalau misalnya kita balik barang-barang yang harganya sangat mahal buat dokumentasi ini. Nanti Kuali Merah Putih tidak ada videonya deh. Jadi akhirnya kita ambil opsi perpindahan. Dan di sungai kita ini banyak buaya. Sedikit berbeda dengan rawa yang sebelumnya kita telusuri. Kalau di sini boleh dibilang lebih hijau, banyak pohon, lebih asri, dan untuk rawanya sendiri ini lebih dalam ya. Nah, kita ke pos Haju. Ini adalah salah satu pos yang ada di Satgas 141, dan pos ini sangat unik karena berada di atas rawa. Menyelusuri kali ini, apakah masih boleh dibilang aman? Masih tergolong aman, Pak. Mungkin simpatisannya masih ada. Simpatisannya ada ya? Simpatisannya mereka masih ada. Alhamdulillah nggak terlalu panas ya. Tuhan berikan keadaman, agak redup-redup sedikit. Jadi kita bisa menikmati ini dengan luar biasa nih. Jadi kita mampir dengan satu keluarga di sini. Banyak anak-anak di sini. Sehari-hari kerja apa karena mencari makan. Kalau misalnya adik-adik sakit atau ada orang tua sakit gimana? Kemana? Pakai ini perahu, sewa perahu. Ya, sewa juga. Mahal kan sewa? Biayanya sangat tinggi ya bapak ya. Bapak ini ya, ini buat beli apa saja ya. Sehat-sehat. Ini rumahnya. Ini rumahnya. Ini tidak ada pintu, tidak ada apa kah? Tidak ada ya? Baru kerja juga. Oh, Baru buat. oh ini rumahnya. Kalau yang lama Sulapuk ini. Sulapuk. Berapa orang tinggal di sini? 5 keluarga. Oh, 5 keluarga. Iya. Satu pondok ini 5 keluarga. Iya. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati ya. Sehat-sehat semuanya ya. Iya. Sehat-sehat. Mudah-mudahan lain kali kita bisa mampir ke sini lagi nih. Iya, Bang. Jadi kalau saudara-saudara kita sakit, butuh emergency evakuasi ya, ini sangat sulit. Pakai perahu dan harganya sangat mahal. Jadi angka kematian di sini sangat tinggi sekali. Ini adik-adik kita, wah tidak pakai baju. Oh, Tara pakai baju ini. Ya. Pondok kecil ini dihuni 5 keluarga, kurang lebih mungkin 20 sampai 25 orang. Iya. Kalau gitu kita lanjut jalan ya. Iya, Bang. Sehat-sehat ya kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari, mari. Jadi gue juga pengen beri bantuan pembangunan rumah, tapi kayaknya sangat sulit ya. Pertama kita nggak ada uang cash,
Ini di tengah hutan. Jadi ya sudah, mudah-mudahan keluarga ini sehat selalu ya. Jika tanpa mengarungi Sungai Rawa ini, kita tidak akan pernah tahu keberadaan serta kondisi mereka. Tidak hanya satu keluarga, masih banyak ribuan keluarga Papua terisolir dan seolah hidup menunggu ajal tiba. Memang hidup terasa tidak adil, tetapi memang kodratnya hidup itu tidak adil. Kalau hidup serba adil, takkan ada yang namanya pejuang keadilan. Jadi, akankah kita harus terus berdiam diri atau menjadi pejuang keadilan dengan versi masing-masing? Terlihat perkampungan dan pos kita juga sudah terlihat. Ternyata ada satu jembatan, kita akan melihat di jembatan itu. Dan di jembatan itu sudah banyak adik-adik yang menunggu kita. Alhamdulillah ya, perjalanan kita baik-baik saja, cuaca juga mendukung ya. Alam Papua merestui kita untuk sampai di sini. Woi, mantap adik-adik. Gimana, sehat semua kah? Selamat. Woi, jembatan. Woi, tuh. Sos. Dan bos, gimana situasi aman? Alhamdulillah situasi aman, terkendali ya? Terkendali, Bang. Siap ya. Antusias dari warga itu. Mereka Wah. sudah tahu sebelum dari seminggu belum datang itu. Mereka sudah mengetahui informasi bahwa Bobon itu akan datang kemari. Wah. Saya terkejut bukan karena banyaknya masyarakat yang menyambut, tetapi saya terkejut bahwa beredar kabar utusan presiden datang ke sini dan sosok tersebut tertuju kepada Bobon Santoso. Shalom semuanya, shalom. Halo kakak, mama, sehat semua? Wah, luar biasa nih. Wah, di belakang sana masih banyak lagi. Luar biasa nih masyarakat kita di sini nih. Halo ya. Masyarakat kita di sini rata-rata pekerjaannya apa? Pekerjaannya di sini mencari hasil bumi. Hasil bumi, ya. Contohnya ikan, berkebun, sayur. Kalau mereka tuh mencari untuk makan itu daging, mereka harus berburu dulu. Oke, wah luar biasa. Ini ada pasar juga. Ada pasar. Ada pasar. Di atas juga. Puskesmas ada. Ini ramai sekali ya. Kampung kita ini cuma satu ya yang bisa tarik tunai dan banyak nih, udah ada mesin hitung uangnya, udah kayak bank. Ini harusnya sudah bank ini. Tapi tetap senang melayani saudara-saudara kita yang asli sini ya. Nah, itu yang kita harapkan juga dari para pendatang juga kan, untuk berkolaborasi ya. Karena tujuannya kan sama, kita ingin memajukan kampung kita di sini. 30 juta. Jadi kita mau, ya bukan uang saya ini Bu. Ini uang penonton, ini kita mau beli-beli, hitung-hitung, bantu lah. Ya. Mari. Terima kasih. Ongkosnya berapa? Hah? Aman. Wah, terima kasih. Terima kasih. Pokok catat nih warung ini nih ya. Kabar datangnya kami bak disambut seperti menteri. Bukan tanpa alasan, terpencil daerah ini menjadi alasan pejabat pusat enggan datang ke sini. Dalam benak mereka, ini adalah kunjungan pertama utusan pemerintah pusat. Jelas saya kebingungan bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sini kepada masyarakat yang terdiri dari 19 kampung di distrik ini. Terima kasih ya. Wah, ini mama-mama kita luar biasa semua nih ya. Ini dari kampung mana saja mama kita? Campur-campur. Semua hadir di sini. Semua hadir di sini ya. Hanya orang mau lihat Bapak punya wajah, bagaimana untuk Bapak hadir di sini. Ganteng nggak? Waduh. Wah, sambutan yang luar biasa ya. Nggak bisa berkata-kata gua. Saya kan baru pertama ya toh, baru pertama ke sini. Saya pengen ketemu mama-mama, masyarakat semua di sini, kenalan, tatap muka. Karena dengan kenalan kita semakin dekat, timbullah kasih sayang. Saya lihat di kampung kita sini, puji Tuhan, mama-mama semuanya bahagia. Walaupun kita susah, kita terbatas, kita terisolasi, tapi kita semua di sini terlihat bahagia. Karena kenapa? Karena di tempat terpencil pun, di tempat kecil pun, di tempat tersembunyi pun, kasih Kristus selalu ada. Amin.
Itu yang membuat mama-mama semua di sini, membuat kita semua di sini semua bersemangat, bahagia untuk hidup dan melayani kepada Tuhan. Ini mamanya banyak juga nih ya. Nanti kita coba apa yang bisa kita hadiahkan buat masyarakat di sini. Kita nggak bisa kasih satu persatu karena banyak toh orang di sini. Nanti ada yang tidak dapat, benar? Iya, ada yang nanti tidak dapat, ya kan? Lebih baik kita kasihkan sesuatu hadiah yang berguna untuk semuanya, untuk semua masyarakat di sini yang bisa dipakai, benar ya? Iya benar. Setuju? Ya, setuju. Maka dari itu izinkan kita putar-putar, biar kita lihat nih apa yang dibutuhkan masyarakat sini ya, keliling-keliling kampung, oke? Mama-mama. Jadi tadi udah disampaikan sama mama kita di sini, walaupun ada hasil alamnya apa, sangat susah untuk dipasarin ya. Hasil alamnya bagus, banyak, tapi untuk perputaran ekonominya hanya gini-gini aja. Jadi sebatas untuk di kawasan distrik sini saja. Kampung di sekitaran sini total ada 19 kampung yang masing-masing terpisah juga dan masih ada yang beberapa yang bisa dilintasi dengan jembatan. Kalau ditotalin ini populasinya mungkin kurang lebih 6.000 ya. Dan ini adalah dermaga satu-satunya kita. Jadi kalau misalnya mau kemana, ke Kepi atau mau ke Merauke, tentu lewatnya sini dulu. Ya, lewat sini. Sekarang satu botol ini berapa? 40.000 satu botol BBM ya. Pancasila Garuda di sini ya. Ini menandakan bahwa Indonesia selalu akan menjaga Papua. Boleh dibilang mama-mama dengan segala keterampilan, anyaman keluar semua. Jadi ini momentum. Boleh dibilang kampung kita ini jarang ada yang datang. Apalagi dari Jakarta. Jadi akhirnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin menunjukkan keterampilan mereka ya. Tentunya berharap ini bisa menjadi atensi khusus dan ini bisa menjadi cuplikan bahwa ini loh adat kita di sini dan siapa tahu dari kalian pengen main di sini, kita jamin di sini juga kampung kita aman. Untuk turis datang aman. Ya, aman. Untuk turis, untuk orang-orang Jakarta, orang Bali, orang Kalimantan kalau mau bermain di sini aman Bapak ya. Siap. Di sini di lapangan ini juga adalah lokasi kita masak. Masaknya nanti di sini. Ini mama-mama yang jualan semua 19 kampung keluar. Sepertinya acara besok bakalan menjadi acara yang paling ramai di Kuali Merah Putih ya. Wow. Luar biasa penyambutannya, dari pasar jumlahnya mama-mama yang jualan 100 lebih. Terus yang mempertunjukkan karya seninya, budayanya itu ratusan juga. Wah, gue juga bingung gimana mau borongnya ya. Belum ditambah lagi mama-mama atau papa-papa yang memang menonton ya, yang menyaksikan kita datang. Ya, sepertinya bantuan kita tentunya hanya bisa kita laksanakan untuk kepentingan umum. Jadi di sini memang kendala yang kami alami selama pelayanan medis di sini cukup rumit karena kampung-kampung kan jaraknya sekian-sekian meter. Maka perlu kami mengharap kepada pemerintah harus ada bantuan bangunan rumah kesehatan di setiap kampung. Kita kalau memang ada jemputan, pasti kita pakai mobil jalan sampai di rumah sakit umum. Kalau tidak ada jemputan, berarti kita harus pakai ketiting lagi dari Pagaim menuju Kepi begitu. Kurang lebih dari kabupaten sampai di distrik 5 jam. Memakai kendaraan air, jalan darat tidak sampai di distrik kami. Akses jalan ini dibuka, sehingga bisa sampai di desa-desa terpencil. Kampung-kampung dari distrik Haju ini juga cukup banyak, 19 kampung. Jadi memang banyak masalah yang kita hadapi di wilayah distrik ini. Ini kami langsung mau sampaikan aspirasi perempuan dari Haju, di mana setiap tahun kami selalu jalan cari bagaimana untuk pemerintah bisa datang untuk melihat mama-mama di distrik Haju ini. Kira-kira apa yang mereka buat di sini? Hari-hari mereka ada di pasar, terus hari-hari mereka ada di dusun. Mereka duduk untuk anyam noken Papua ini. Kira-kira dengan cara bagaimana untuk mereka mempromosikan? Untuk anyaman-anyaman tadi, promosi tadi ukiran dan kreatif anyaman tangan, kerajinan tangan itu sudah ada di kampung-kampung, sudah ada sanggar-sanggar. Maka itu mereka promosi. Tidak ada pemerintah yang datang untuk menentu di hati ibu-ibu yang ada di sini. Itu menjadi keluh kesah.
Sehingga di hari ini Bapak hadir di sini, kami rasa bangga, kami senang karena kehadiran Bapak. Sehingga Pak Bobo, tim Prabowo datang bisa sampai di Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden bisa melihat. Mudah-mudahan ke depan saya berharap sehingga mungkin kunjungan pariwisata itu kita bisa bangun supaya pemerintah pusat bisa turunkan pariwisata pusatnya di Haju. Apa untuk perempuan Haju di sini? Kami tidak mau tunggu, tapi di tahun yang ini kami minta. Kami tidak mau untuk tahun depan, kami tidak mau untuk 3-2 bulan, kami tidak mau untuk 1 tahun. Kami minta di tahun-tahun ini, di bulan-bulan depan harus turun. Dengan sesuatu apa yang Bapak harus buat untuk perempuan Haju di sini. Karena perempuan Haju ini dia masih jalan raba-raba. Tidak tahu itu sumber daya perempuan ada di mana. Maka kami minta kepada pemerintah, tolong memperhatikan kepada kami di distrik Haju. Tenaga medis memang ada tapi tidak bisa kontrol baik. Kadang-kadang mereka itu hanya pergi lihat dengan mata langsung pulang. Tidak bisa melihat baik. Maka orang sakit itu entah dia sembuh atau mungkin dia langsung putus nafas begitu. Akses komunikasi biasa juga kendala. Yang ada 4G tapi kekuatannya kurang. 50 meter saja tidak sampai. Harus 100% sehingga bisa menjangkaui. Saya sendiri yang ada bicara, saya punya nama Nunuk Asagi yang sudah bawa sampai di kepala burung di seluruh tanah Papua. Saya sudah promosikan, saya sudah bawa sampai di Bandung, dipromosikan, tapi hasil ini hanya begitu saja sia-sia. Saya bawa pulang, percuma saya bayar bagasi dengan mahal, saya bayar hotel dengan mahal, tapi pemerintah tidak pernah melihat hasil yang ini. Kami tidak bisa buat apa-apa, kami hanya tinggal saja seperti ada yang hari ini kami ada. Jadi mereka menjadi keluh kesah, mereka bawa ke kabupaten, jalan dengan tangisan air mata, mereka buang biaya dengan apa yang ada pada mereka. Karena hasil ini yang mereka membiaya, mereka punya anak-anak, mau jamin dalam keluarga mereka, tapi tidak menentu di mata pemerintah. Pemerintah di sini kurang serius terhadap tokoh masyarakat, sehingga akses-akses yang kami membuka lewat tokoh masyarakat, lewat kepala kampung. Kepala kampung juga bisa dia bangun, tapi volume anggarannya kurang. Pembangunan perumahan sudah putus dari tahun 2019. Sudah tidak jalan 2020, 2021, 2024 tidak jalan. Karena dananya kecil. Memang jelas daerah ini cukup daerah tersolir yang tidak bisa dijangkaui. Kami orang Haju tertinggal, kami Kabupaten Mapi tertinggal. Jauh di dusun yang sangat jauh. Makanya hari ini menjadi keluh kesah bagi kami. Bapak harus lihat kita. Tidak boleh Bapak diam diri. Waktu Bapak masuk, Bapak cari suara juga. Kami juga menangis untuk Bapak. Apa hati untuk Bapak Presiden hari ini? Kami juga kasih suara untuk Bapak. Bapak punya rakyat yang ada berdiri. Ibu-ibu itu menjadi tangisan. Makanya Bapak harus lihat kita hari ini. Tolong lihat kepada masyarakat distrik Haju. Kami juga bagian dari wilayah administrasi pemerintahan di wilayah ini. Kasihan mereka tidak punya uang, mereka tidak makan dong tahan lapar. Hanya datang mau ketemu Bapak saja. Kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan? Banyak masalah yang perlu kita sampaikan, tapi masih banyak. Biarlah, inti-inti kesehatan, pendidikan, transportasi ini yang penting. Itu saja dan terima kasih Bapak Presiden. Waktu saya kembalikan. Barang ini saya kembangkan dan saya ingin sekali mau ke luar negeri untuk kerja barang ini. Dengan harapan saya kasih hadiah kepada Bapak. Saya terima Bapak ya, hadiahnya. Saya doakan yang selalu terbaik buat rakyat kita di sini Bapak ya. Amin. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih juga. Terima kasih Atas kunjungan Bapak. Ya, terima kasih. Pemberian dari tua adat kita nih. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Untuk kami hasil yang ini sudah pakai ton. Ya. Kalau Bapak hari mau lihat bisa silakan. Kami siap 1 ton. Saya siap dari 2 tahun kami siap. Oh. Tapi barang itu dia tidak tayangkan. Tidak tayangkan? Betul. Betul. Dari mana itu yang datang ke sini yang tidak tayangkan itu? Itu dari Dinas Kabupaten Mapi. Tidak tayangkan? Tidak pernah. Sempat dibikin dokumentasi. Kata Bapak ya. Kata Bapak bukan kata kita. Asmat sudah memang. Setiap kali pameran, tapi di Asmat di Mapi ini tidak ada pameran sampai hari ini. Katanya sih sudah pernah dibuat dokumentasi. Tapi Bapak mungkin katanya tidak ditayangkan atau mungkin Bapak tidak lihat. Nah, karena kita medianya YouTube lebih mudah nanti bisa ditunjukkan kepada pemirsa atau masyarakat kita di sini. Ya Bapak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjut lagi ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Amin. Amin. Kita
lihat kan masyarakatnya banyak banget. Ini dengan satu kegiatan ini pasti 19 kampung datang semua. Kekuatan masak kita 150 kilo. Itu sangat kurang. Kita harus masak lagi. Walaupun sebenarnya kita masak rusa, jadi kita masak ayam terpisah. Satu ekor ayam di sini harganya 80.000 satu ekor di sini. Gak apa-apa. Ayam kecil 1 kilo. Ayam kecil. 1 kilo. Wow, bukan yang besar ya. Itu juga ayam frozen, ayam beku. Dari Merauke mungkin ya. Tadi kita bisa lihat masyarakatnya banyak banget, ramai banget ya. Sepertinya dikira gue menteri atau dari pemerintah pusat datang atau siapa lah, pokoknya orang penting lah gitulah. Ya Allah. Jadi makanya antisipasi ya, kita tambah lagi untuk kekuatan masak kita. Yang tadinya 150 kilo, sekarang kita tambah lagi 100 kilo. Jadi total 250 kilo daging yang akan kita masak. Berasnya juga kita masak banyak. Sedangkan untuk logistik seperti sembako itu sudah tidak memungkinkan. Karena memang kalau sembako di sini pasti kita belinya harus di jauh hari. Ya intinya semoga bisa mencukupi buat masyarakat. Karena kalau dari 19 kampung ini datang, totalnya 6.000 sampai 7.000 masyarakat. Kita diajak untuk mandi. Airnya gimana, Dan Bos? Seger? Seger nih Bang, airnya Bang. Hai. Ya. I never thought that I would miss you like I miss you now. Sore penuh tawa menikmati hangatnya kampung ini. Kami menyempatkan diri untuk bermain di sungai selayaknya anak kecil. Terasa semua lelah, semua beban dan gelisah hilang sejenak. Memang bagaimana hidup adalah bagaimana cara kita menjalani. Apapun yang diberikan, jika kita bersyukur, maka sederhana pun akan terasa berharga. Walau ketidakadilan itu memang terasa tidak baik. Semoga Tuhan selalu menolong bangsa dan negeri ini. Amin. Promise me that it's worth it. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Come on, baby, love me till morning. Love me like you do. Don't forget that we're broken. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Ini udah video kita, ada kamera cantik. Selamat malam bersama Dan Bos kita, Bang Lukman. Ya, jadi karena besok kita masak, kita sekarang lagi persiapan ya di malam harinya. Kita masak daging rusa, kita rebus dulu jadi supaya proses besoknya lebih cepat. Dan di belakang kita bisa lihat nih, ada layar tancap. Ini diberikan oleh rekan-rekan Satgas kita 141 untuk masyarakat sini, terutama buat adik-adik nonton. Sering seperti ini? Sering dilakukan dalam seminggu sekali. Seminggu sekali? Tiap hari Sabtu. Oh, adik-adik sangat senang ya Bang ya? Kita bisa lihat di sini ada adik-adik kita yang lagi nonton. Ini tim kita bersama dengan warga setempat. Di sini ada bakar ikan juga karena kan di daerah rawa kita sini kan kaya dengan ikannya. Jadi kita akan menikmati ikan di malam hari ini. Karena adik-adik nonton, kita akan ke warung untuk beliin snack-snack ke adik-adik. Ditemenin Bang Lukman. Boleh Bang? Boleh. Mari. Kita beli snack buat adik-adik. Ini snacknya. Langsung kita beli satu rantai gini nih. Lagi dihitung sama rekan-rekan kita. Ada yang sekarton. Oh, ada yang sekarton. Lebih gampang hitung. Tapi kentang. Oh, nggak apa-apa. Sama minuman lah. Boleh. Terus ini apa lagi? Belum tahu toh? Ada apa lagi? Ada. Biskuit. Nah, apa aja lah. Pokok biskuit boleh. Rokok biasa yang banyak di Papua, lampion, jadi tembakau ya, tembakau linting. Satu slop 150, ada isi 20. Kita bagiin buat bapak-bapak di sana. Jadi kehitungnya satu bungkusnya 7,5 ya. Iya. Terima kasih ya. Semoga lancar bisnisnya. Ya, sehat yang paling utama, sehat selalu ya, bahagia toh, benar? Karena banyak uang pun akan percuma kalau kitanya tidak sehat. Oke.
Kasih. Dengan siapa namanya? Ani. Anaknya? Bukan, kemenakan. Kepenakan. Oke, saya bagiin ke adik-adik. Iya, makasih. Terima kasih. Jadi begitulah keseruan kita ya bersama warga kita. Toleransinya juga sangat kuat ya, di mana kita bisa lihat sekitar 20%, 30% masyarakat pendatang disambut dengan welcome ya, disambut dengan sukacita. Seperti inilah kegiatan sehari-harinya kita di sini. Ini ada Pak De kita juga nih, yang sudah lama di sini, Pak De ya, 24 tahun. Dan selain beraktivitas di sini, mereka juga berdedikasi terhadap beberapa adik-adik kita di sini, termasuk disekolahkan, dikuliahkan. Ya, benar kan? Dan jumlahnya bukan 1-2 orang, lumayan ya. Dikuliahkan luar biasa, Pak De dan Bu De kita semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Pak RT ya berarti ya? Iya Pak. Pak RT kita di sini nih. Ajue ningna soa ningna bucua germa biani Ajue ningna sogoa ningna bucua germa biani Jagatsu amagasu sogope wiage dan katage Dingna mukana, dingna wadio, germa biani. Jagasu, amagasu, sogope, wiage, dan katage. Dingna sogoa, dingna wadio, germa biani. Arti daripada lagu ini dia menceritakan tentang wilayah distrik Haju yang tertinggal jauh, tidak pernah ada perkembangan, dan lingkungan yang disebut-sebut nama kampung tadi, Jagatsu itu sebagai ibu kota distrik, Amagasu di belakang itu ada kampung Amagasu, Sogope, Wiage, KTG, merangkum 19 distrik yang saya menceritakan lagu tentang itu. Judulnya Ketinggalan Jauh, tidak pernah ada perubahan. Selamat pagi, hari ini kita akan beraktivitas, masak, dan setelah habis kegiatan selesai, kita akan meninggalkan pos Haju. Tapi di pagi hari ini ternyata hujan. Hujannya dari malam ya. Untuk opsi pulang ke Kepi atau ke Kotis kembali, kita menggunakan Katingting. Opsi ini tepat sekali kita ambil. Karena kalau menggunakan opsi di mana kita harus menggunakan mobil double cabin kembali seperti rute awal, sepertinya akan bermasalah. Karena hujannya cukup lama dan cukup besar. Begitu hujan sudah reda, nanti kita akan keliling-keliling di sekitaran kampung ini. Ini lagi prepare bumbu. Kita numpang prepare-nya di rumah sebelah atau rumahnya Mama, Bu De. Kita ini baik banget nih ya. Mengizinkan kita untuk berkegiatan, meminjam dapurnya, dan pastinya cukup merepotin dia sih. Sebelum kita masak, kita mampir dulu ke salah satu sekolah. Bahkan ini satu-satunya, dan bos? Iya. Satu-satunya sekolah. Ya. Kita lihat aktivitas adik-adik kita, dan kita pengen tahu nih, apakah makan bergizi sudah datang di sini. Inilah suasana kampung kita, Jagatsu. Di sini nama-nama kampung-kampungnya, distrik-distrik ini cenderung kayak Jepang-Jepang gitu ya. Benar. Keliling-keliling juga untuk meninjau lokasi sumur ya, karena kita mau memberikan hadiah sumur buat warga sekitar, karena
kendala di sini juga air bersih. Iya, air memang ada tapi air payau ya. Nah. Apa sekolah kita, bagaimana kondisi sekolah kita, adik-adik kita tetap semangat ya? Semangat. Walaupun di pedalaman Papua tetap semangat ya? Semangat ya Pak. Sudah ada tarian. Kesiapan tarian. Siap Bapak. Izin Bapak ya. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik kita di sini juga nih. Halo semuanya. Selamat pagi. Ini sekolah apa Bapak namanya? Sekolah kita. SD YPPK Santo Franciscus Xavierus Yagaccio. Ada 153. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Hari ini hari apa? Jumat. Hari Jumat pakai pramuka. Iya. Yang lain kok pakai baju merah putih? Bajunya basah ya? Atau tidak ada baju pramuka? Ada kah? Tidak ada? Oh, harusnya pakai baju pramuka ya, seperti adik kita ini ya. Tapi tidak ada baju pramuka semuanya. Yang tidak ada baju pramuka, angkat tangan. Banyak ya? Ada berapa orang nanti dicatat, Kakak Bobon beliin baju pramuka, boleh? Boleh. Nah, kita catat ya Bapak ya. Kita hadiahkan buat adik-adik baju pramuka ya. Kakak Bobon keliling-keliling ya. Adik-adik ikut, ayo. Ayo ikut, mari. Ini kelas 3. Kelas 3. Mari kita masuk. Wah. Ini kelas 3 kita nih. Jadi kelas 3 ada berapa murid, Bapak? Oh, belum kasih data ya. Ini Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Masih lama. Nanti diganti, Pak. Ya, nanti diganti. Jadi makan bergizi belum ada di sini ya? Belum. Lapar semua? Ke sekolah perut kosong? Ya, jadi semoga pemerataan terutama di program prioritas pemerintah makan bergizi gratis bisa hadir di sini, walaupun memang kita tahu negara kita negara yang cukup luas, tapi mudah-mudahan bisa segera Bapak ya di sini ya Bapak ya. Semangat semuanya! Semangat! Merah putih! Untuk guru sendiri ada berapa guru Bapak yang ngajar di sini? Ada 11 guru. 3 guru itu juga adalah tutor. Oke. Oke. Karena saya lihat guru-guru PNS mereka jarang masuk. Karena kenapa? Saya juga tidak mengerti. Apakah dari kepala sekolah tidak menegur? Saya sudah tegur mereka tapi ya masing-masing. Tapi yang tidak aktif itu tetap dapat gaji kah? Tetap dapat gaji? Yang menjadi beban untuk sekolah kami yang tutor. Jadi menyangkut hak mereka itu kami biasa ke dalam bos, jadi hitungan satu bulan potong. Ya. 3 guru mengajar 100 lebih adik-adik, berarti bagaimana cara mengajarnya? Apakah adik-adik kita digabung satu kelas? Kadang biasa terjadi itu, kadang di kelas masing-masing. Nah, inilah Bapak Kepala Sekolah kita sangat peduli dengan pendidikan adik-adik, tapi sangat disayangkan Bapak juga nggak bisa berbuat apa ya. Karena jumlah guru yang tidak masuk dengan jumlah guru yang mengajar tidak seimbang untuk mengajar adik-adik kita nih. Adik-adik semua semangat ya. Ini Ibu Guru, mari. Nah, ini ibu guru kita nih. Justru ini bukan PNS malah. Bukan PNS. Ini honorer. Ya, honorer. Gaji honorer berapa? Dari dana 500.000 satu bulan. Tepuk tangan. 500 bukan. Justru yang PNS yang gajinya juta-jutaan tidak aktif ya. Waduh, Ibu ngajar semua mata pelajaran. Kalau Ibu? Kalau Ibu? Hanya 3 guru kita yang sangat aktif, sisanya nggak tahu kemana dan dapat gaji terus ya mereka ya. Nah, mohon
semoga bisa diangkat guru-guru kita ini menjadi PNS ya. Amin ya. Boleh? Amin. Kita doakan ya Ibu Guru karena sangat bersemangat. Ibu Guru mau nggak saya hadiahkan laptop masing-masing satu orang satu? Boleh? Boleh ya? Kita hadiahkan buat kakak-kakak kita yang jumlahnya 3 orang masing-masing satu laptop ya. Boleh ya? Kita bantu juga untuk buku tulis adik-adik. Saya titipkan nanti melalui Danpos kita di sini senilai 10 juta Bapak ya. Jadi nanti tolong dipantau juga Ibu Guru. Dari total 10 juta itu bisa beli buku, bisa beli bolpen dan lain-lain. Walaupun kita tahu harga peralatan di sini tentunya sangat mahal ya, sangat tinggi ya. Hadiah tentunya dari teman-teman yang sebelumnya nonton Kuali Merah Putih donasi. Jadi kita belikan buat adik-adik dan Bu Guru kita juga di sini ya. Pasti penonton juga setuju. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah membantu program kita, kegiatan kita. Ada masukan, Iban? Baju olahraga ini kayaknya hampir semua baju ya. Wah, ini kayaknya Bobon sendiri kayak tidak bisa ini. Saya harus minta bantuan dari pemerintah daerah ini harusnya ya. Tolong Bapak Bupati, PJ Bupati, Gubernur, mungkin sampai juga dengan para menteri atau siapapun ya, bisa diperhatikan adik-adik kita di sini. Semoga makan siang bergizi bisa langsung di sini ya. Langsung semuanya semangat, sekolahnya makin semangat ya. Oke, Ibu Guru semua terima kasih ya, terus semangat ya. Terus semangat, nanti kita kirim laptopnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya. Kami juga terima kasih kehadiran adik-adik ini. Mereka juga sempat biasa ke sekolah kami untuk mengajar. Wah, oh Satgas kita ini ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Satgas kita 141. Jadi sering datang buat bantu mengajar. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Siap, tetap semangat nih prajurit-prajurit muda kita nih ya. Jadi selain mengamankan wilayah, juga peduli dengan adik-adik kita di sini nih. Ayo silakan snacknya. Mari silakan adik. Silakan adik. Mari snacknya. Ya mari silakan. Adik silakan. Ada ketahanan pangan Satgas Pamtas RI PNG. Tanam apa kita? Tanam bibit yang kita sudah sediakan ini Pak ini. Bibit ya? Dari sayur-sayuran. Siapa sebentar mungkin penanaman. Siap, mari kita tanam ya. Kegiatan ini kami lakukan bertujuan untuk mendukung pemerintah yang ada di wilayah Distrik Kaju. Jadi ketahanan pangan apa yang diprogramkan dari pemerintah kita dapat lakukan. Hari ini kita melaksanakan penanaman mulai dari penanaman bibit jagung, kacang panjang, bayam, kangkung dan sebagainya. Jadi ada bibit yang sudah kita berikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Distrik Kaju. Demikian. Siap. Terima kasih dan bos, luar biasa. Ketahanan pangan kita kuat bersama TNI kuat. Ya. Mantap. Selamat pagi semuanya. Shalom semua. Di pagi hari ini yang indah, mama-mama, kakak-kakak, bapak-bapak semuanya. Nama saya Bobon Santoso, asal dari Jakarta dan puji Tuhan hari ini ada di Kampung Yagatsu. Luar biasa perjalanannya dan yang membuat saya sangat senang adalah karena berkat karunia Tuhan, kuasa Tuhan Yesus Kristus, saya bisa hadir di sini. Bertemu dengan mama-mama, papa-papa semuanya. Saya kenapa hadir di sini? Tujuannya tentunya ingin berbagi kebahagiaan dalam bentuk makan bersama, masak bersama, dan juga melihat apa saja permasalahan di kampung kita. Karena memang tujuannya kita bikin video agar masyarakat Indonesia tahu kalau kita mempunyai kesulitan, terutama di distrik Haju ini. Agar mereka juga tahu bagaimana karya seni kita, seperti mama-mama Bonok yang di sini hasil kerajinan tangannya,
dan tentunya alam kita yang indah. Nah, jadi memang saya hanya mempunyai tugas seperti itu. Saya tidak bisa berbuat lebih, tapi mudah-mudahan bisa saya sampaikan itu. Karena saya tidak bisa menggerakkan PLN, saya tidak mempunyai anggaran, tapi mudah-mudahan bisa kita sampaikan, bisa kita dorong kepada pemerintah tentunya. Ini saudara-saudara kita di sini semuanya. Bentar lagi akan kita mulai acaranya. Semoga Tuhan menolong kita semua di sini ya, Ibu semuanya, Bapak, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Kita mulai masak untuk warga setempat, kita tuangin minyak dalam sini. Ini boleh dibilang masyarakat hadir dengan jumlah yang sangat banyak ya. Mudah-mudahan ini cukup ya. Oke, silakan rekan-rekan tuangin bumbu-bumbunya ke dalam sini, silakan. Tepuk tangan mama-mama. Ayo silakan merapat, ayo silakan mau lihat sini, ayo. Ya. Jangan terlalu dekat, panas. Nah, lihat dari sini toh. Nah, asapnya, kalau asapnya terlalu kuat, silakan mundur ya, mama ya. Tuangin ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berbarengan dengan kegiatan kita, masyarakat setempat menggelar pasar dadakan. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berjualan serta mendapatkan keuntungan dan juga menjadikan ajang media promosi kerajinan tangan melalui tayangan ini. Jadi mama-mama di sini dari 19 kampung pengen ngasih hadiah ke kita. Ini hadiah-hadiahnya. Ini kerajinan tangan mama-mama kita. Ini setiap kampung beda-beda mama ya? Iya. Nah ini dia. Ini mama bawa sini buat apa? Kasih ke saya? Iya. Oh ya? Iya. Oh, buat hadiah ya? Iya, hadiah. Oh, terima kasih Mama. Ini saya bawa pulang ke Jakarta ya? Iya. Nanti kenang-kenangan ya. Terima kasih ya. Oke. Kita juga bawa snack ya, tentunya dari YSP yang mensupport kegiatan kita Kuali Merah Putih di Papua untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk follow Instagramnya ini. Ucapkan terima kasih YSP ya. Tapi karena jumlah adik-adik di sini sangat banyak, goodie bag kita nggak cukup. Sepertinya snack ini akan kita taruh, lalu akan kita bagi-bagikan. Banyak banget ini ya. Tadinya kan biasa kita kasih satu kantong, tapi supaya semua dapat ya. Kita juga buat pengadaan lagi agak susah karena memang harus jauh hari kita pesan logistik dan harus menggunakan kapal ya. Jadi sangat terbatas. Ya sudah, yang penting adik-adik bisa menikmati ya. Yang gendong anak tidak usah, nanti kita yang kasih. Kasihan kalau bayi-bayinya. Ya. Yang digendong bayi-bayi tidak usah antri ya. Biar nanti kakak-kakak tentara yang kasih. Jadi dengan 141 ini paling rame ya. Karena di sini ada 19 kampung di sekitarannya. Sebenarnya kita tuh pengen masak di satu kampung. Jadi dengan kapasitas 1000 porsi kita bisa memberi banyak. Tapi karena ini bukan acara tertutup, akhirnya menyebar informasi bahwa kita ada kegiatan di sini. Dari 19 kampung ini datang semua. Ini aja masih belum datang nih ya. Ini kalau misalnya lebih siang lagi, pasti lebih ramai lagi nih. Bisa jumlahnya kalau dari total semua kampung 6.000, 7.000. Perkiraan di sini mungkin sudah sekitar 1.000 lebih. Terima kasih YSP Motorindo yang telah mensupport misi kali ini. Dengan kerendahan hati, izinkan kami meminta kalian untuk memfollow akun official YSP dan mengucapkan terima kasih di postingan terbaru mereka. Sudah 19 kampung ini rupanya semua sudah ada. Jadi saya mohon maaf, kami dan sebagai tuan rumah, kami ada informasi agak lambat sehingga kita tidak sampaikan kemarin menyangkut alat makan, terutama piring dan sendok, sehingga bagi warga yang ikut
makan siang bersama, boleh bawa alat makannya masing-masing, piring dan sendok, begitu. Saya mohon maaf. Jadi mohon maaf seperti tadi sudah disampaikan sama Bapak tua kita, Bapak kampung ya. Iya benar. Kita tidak bawa piring plastik. Kenapa? Pertama supaya tidak banyak sampah, benar? Nanti kalau banyak sampah kampung kita kotor. Kedua, ternyata bawa piring kita harus pakai kating-ting, itu hampir tenggelam. Hampir jatuh kating-tingnya. Jadi tidak mungkin kita bawa piring, jumlahnya sangat banyak. Kami tidak mau pakai daun pisang, harus pakai piring semua. Jadi piring ini Bapak Presiden yang tanggung jawab untuk 19 kampung ini. Bagaimana ngomongnya ke Bapak Presiden? Jadi mohon sekali lagi juga dibantu ya Bapak ya, buat kita. Karena kan kita buat acara ini kan juga memang buat masyarakat. Semuanya memang buat masyarakat sekali lagi. Kalau misalnya ada yang kurang maksimal, pasti saya juga mohon bantuannya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak ya. Karena kalau sekarang kita mau beli pun kita juga bingung. Mau beli di mana? Kalau kita di Merauke, di Jayapura, mudah. Bapak tunggu setengah jam sudah dapat. Ini kita bingung. Kalau kita pinjam di warung pun paling piringnya cuma ada 10. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita cari solusinya bersama ya. Mungkin bisa daun-daunan seperti itu Bapak. Tolong dibantu Bapak. Saya banyak limpah terima kasih, puji syukur Tuhan bahwa Bapak-bapak hari ini hadir bersama dengan kita untuk makan bersama dengan rakyat bangsa Indonesia, lebih khusus rakyat Papua di Papua Selatan ini. Papua Selatan tidak pernah terjadi dari presiden ke presiden program seperti ini. Kita rasa bangga dan terima kasih, harus begini pendekatan dengan rakyat supaya jangan ada stres yang datang, sehingga ke depan Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur turun langsung di lapangan dan lihat ini tidak ada pembangunan di Papua Selatan ini, di pedalaman harus datang supaya jalan raya ke sana kemari untuk percepatan pembangunan rakyat ini cepat, ekonomi rakyat cepat. Papua Selatan bukan hanya Merauke ya? Ya bukan hanya Merauke, jangan turun Merauke terus di pedalaman di kabupaten harus masuk. Tidak ada orang jahat di Papua Selatan ini. Sekali lagi, Papua Selatan bukan tentang hanya Merauke. Jadi bagi pejabat-pejabat ya, jangan datang saja di Merauke, tapi datang ke kita sini juga. Karena bangsa harus masuk ke dalam sepak-sepak. Memang terkadang tidak mudah berdialog dengan saudara di Papua. Tentunya kendala bahasa, pemahaman, dan kultur. Tapi bahasa kasih dan berbicara dengan hati mudah disampaikan dan dimengerti. Pada akhirnya semua saling mengerti dan memahami kendala teknis yang terjadi. Oke, sekarang kita akan bagiin buat masyarakat kita yang jumlahnya sangat banyak dari 19 kampung hadir semua di sini karena ini adalah pesta rakyat kita. Oke, Mama. Ayo selamat makan. Ayo silakan. Silakan Mama maju Mama. Silakan. Oke, selamat makan ya Mama ya. Silakan. Oke. Silakan Mama. Selamat makan. Selamat makan. Oh, mohon maaf. Silakan. Maaf ya. Ya. Maaf. Makasih ya. Selamat makan ya. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here. Seperti yang tadi gue bilang, di sini ada 19 kampung ya. Akhirnya gue memutuskan untuk mengantisipasi, kita masak terpisah. Kita masak menu di 3 kuali kita ini, 3 kuali terpisah, ayam. Satunya lagi diambil, nih ayamnya nih. Ini ayam kita nih. Nah, total ada 3 kuali. Yang kita masak ayam di sini ada sekitar 100 kilo. Di sini daging rusa kita sudah mau habis dan masyarakat juga masih sangat banyak nih. Pokoknya hari ini cukup, ada kuasa Tuhan di sini. Amin. Ini daging ayam, boleh ya? Boleh. Lagi sini.
find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run. And the sun. Semuanya terima kasih sudah membantu kegiatan kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau merepotkan ya semua rekan-rekan dari Satgas kita Trisula. Dan bos, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dimanapun, kapanpun. Baik. Terima kasih. Wali Merah Putih. Mantap! Dan akhirnya Wali Merah Putih kita selesai. Tawa. Bapak semuanya, Bapak kamu semuanya sehat-sehat ya. Saya izin ya, karena sebelum hujan kita izin dulu semuanya. Dadah rekan-rekan semua. Bapak prajurit. Semuanya Bapak, Kakak, Adek, kita jalan dulu ya. Bapak, kita jalan dulu. Adek, halo. Halo. Tangannya gini dong. Kita akan kembali ke Jakarta dan misi Wali Merah Putih kita sudah selesai di Papua. Nggak tahu kapan lagi bisa berlanjut. Terima kasih dengan rekan-rekan Satgas 141. Sebagai tanda Wali Merah Putih sudah selesai, kuali ini akan kita buang ke sungai di Papua. Mari, yuk. Wali Merah Putih. Tangisan bumi cendrawasih di balik hutan lebat, gunung yang menjulang, sungai yang megah. Papua menyimpan kisah pilu yang tak selalu terdengar. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Senyumannya polos tapi matanya menyimpan luka yang tak terucap. Mereka bermain di tanah yang kaya namun tetap miskin. Alam memberi segalanya, tapi kesejahteraan seolah jauh dari genggaman. Ibu-ibu berjalan jauh menembus hutan demi sebutir harapan, menukar hasil bumi dengan segenggam beras. Sementara ayah mereka pergi memancing, berharap laut tak pelit hari itu. Di balik keindahan alam yang mempesona, tersimpan ketidakadilan dan derita yang terus diwariskan. Papua bukan hanya tentang tambang emas dan kekayaan alam. Ia adalah rumah bagi manusia yang ingin didengar, dihargai, dan hidup layak seperti anak bangsa lainnya. Papua tertinggal bukan karena tak mampu maju, tapi karena terlalu lama menunggu perhatian yang setara. Papua menangis bukan karena lelah, tapi karena dilupakan. Papua berdiri di atas emas, berjalan tanpa alas.